2 bulan yang lalu saya berdua dengan sahabat saya menaiki Tesla miliknya ke Bandung, acara dadakan. Dalam perjalanan mobil ini enak mengendarainya, ada autopilotnya, tidak perlu pegangan setir selama di tol, tidak injak rem dan gas, angkat kaki, angkat tangan, ngobrol. Mobil ini melaju kencang, smart car deh pokoknya. Bahkan mobil ini lebih smart dari Bosman pastinya. Sampai di Bandung, kita menginap di sebuah hotel di wilayah utara kota Bandung. Dan kita baru sadar selama perjalanan tidak ada tempat ngecharge baterai mobil listrik. Baterai tinggal 8% ketika kami tiba di hotel. Mobil diparkirkan dan kita ngecharge pakai colokan listrik pada jaringan listrik hotel, alias kita pakai listriknya hotel dan ada biaya 1 juta rupiah. Bagi sahabat saya pemilik mobil listrik tersebut, no issue lah angka tersebut. Lalu mobil di-charge semalaman. Paginya kita full meeting dan ketika kita check out mau balik ke Jakarta, dia ngecek baterai. Asli tepok jidat. Selama 15 jam dicolokin listrik, hanya naik 5% alias baru 13%-an saja listrik tersebut di baterai. Alhasil, mobil ditinggal. Kami naik kereta api ke Jakarta sambil ngegerundel dia. Ntar gua angkut aja pakai truk tuh mobil. Apa hebatnya punya mobil listrik di Indonesia? Kalimat itu pun membuat saya membayangkan triliunan rupiah anggaran yang katanya subsidi untuk kendaraan listrik itu aslinya untuk apa ya? Jadi ada apa dengan dunia kendaraan listrik kalau kita melihat secara global sekarang? Agaknya dunia kendaraan mulai bergeser ke pemakaian baterai sebagai tempat penyimpanan energi yang energinya harus di-charge menggunakan energi listrik yang akan merubah kendaraan berbahan bakar fosil oil dan batu bara tentunya. Akan tetapi ini hanya marketing gimmick, tidak akan merubah karena ini bukan solusi untuk lingkungan. Karena sesungguhnya masih bersumber energi yang menghasilkan karbon juga. Seperti halnya ngecharge pakai listrik hotel yang 15 jam baru naik 5% itu. Selain mahal, bahan bakarnya adalah batu bara listrik tersebut. Kita detailkan mobil listrik dunia sekarang. Mobil listrik leadernya adalah Tesla dengan 4 juta mobil per tahunnya dimulai dari tahun 2016. Saat ini ada 1,44 miliar mobil di dunia yang 19%-nya di Amerika. Ada 250 juta mobil listrik saat ini di dunia alias 15%-nya kurang lebih kendaraan ini ada di jalanan dunia alias setiap 8 mobil di jalanan ada 1 mobil listrik. Namun kita dapat pastikan EV atau electric vehicle terbukti belum menjadi solusi penanggulangan masalah lingkungan karena carbon print-nya masih banyak. Lalu muncul hydrogen power di mana bahan bakarnya pakai hidrogen. Yang ini tidak ada carbon print karena waste produknya adalah H2O, air menguap biasa. Engine mesinnya pun diubah sesuai dengan hidrogen teknologi. Toyota yang terdepan di mana Toyota telah memutuskan tidak akan pakai EV, tidak akan pakai listrik atau setidaknya belum berubah menjadi electric vehicle berbasis baterai. Kalau di charge-nya masih pakai listrik berbahan baku batu bara, minyak bumi atau sejenisnya. Lalu muncul e-fuel yang diprakarsai oleh Porsche. Ini tidak merubah combustion engine sama sekali. Seperti mobil bensin biasa, hanya bahan bakunya pakai e-fuel yang ramah lingkungan dan tidak ada carbon print-nya juga. Kita bicara bukan hal yang sekarang, namun kita bicara apa yang akan terjadi di tahun 2030 ke atas tentunya. Kita tidak bisa melakukan sesuatu sekarang untuk memanfaatkan masa depan. Maksudnya begini, banyak saat ini orang menawarkan tambang nikel atau membangun smelter nikel dengan iming-iming banyak permintaan nikel itu di dunia. Ingat, sewaktu Anda masuk suatu bisnis sampai komersial itu bisa makan waktu 1 tahun lebih. Kalau Anda membangun pabrik atau membangun smelter itu bisa 4 tahun lebih baru komersial sejak ditandatanganin perjanjian di atas kertas. Anda mau masuk nikel sekarang, bikin smelter misalnya, itu kira-kira 2027 smelter Anda baru beroperasi. Dan ingat, dunia belum tentu butuh nikel lagi di masa itu. Baterai mungkin tidak pakai nikel bahan bakunya. Main tambang juga tidak bisa untung karena harga dijaga oligar nikel saat ini. Kepatok dan tipis untungnya. Bahkan sering kalah ongkos, uang dan mati bunga bank. Kalau pakai pinjaman tentunya. Karena itu nggak heran saat ini mereka pada cari investor yang mau bagi hasil. Investor itu dijuluki the last stupid investor karena masuk belakangan dan herannya ada aja orang kayak gini yang masih teriming-imingi bahan nikel dibutuhkan oleh kendaraan bermotor ke depan itu banyak dan bisnis baterai itu akan pakai nikel masa depannya. Bener deh, karena untuk nikel kita harus mundur ke 2014. Masuk di sana kalau di tahun 2014-an Anda akan panen 5 tahun kemudian sampai tahun 2024 setidaknya. Modal
modal sudah kembali, untung sudah lebih dari 300%. Ketika masuk sekarang, Anda tinggal dapat ampasnya. Bahkan yang invest pertama sudah siap-siap exit. Beli tuh pabrik tambang dan smelternya 10 kali harga modal. Dengan Anda diiming-iming masa depan cerah di dunia nikel ke depannya. Kalau perlu pejabat yang ngomong seperti itu. Bener nggak tuh? Apa garansinya? Sahabat, jangan sampai Anda jadi the last stupid investor ya.